Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana, NIM 19016090, nomor urut 20 di mata kuliah Keterampilan Menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 teks dari yang ada di dalam kurikulum 2013, yaitu teks yang pertama ada teks narasi, yang kedua teks anekdot, yang ketiga teks argumentasi, yang keempat teks editorial, dan yang kelima teks exemplum. Nah, langsung saja dan yang teks yang pertama. Yang pertama ada teks narasi. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, teks narasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sisi teks atau karangan berisi tentang kisah, peristiwa, atau cerita. Yang kedua, dibentuk dalam susunan paragraf dengan gaya narasi. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Yang keempat, terdapat suatu peristiwa atau konflik. Yang kelima, memiliki unsur pembentuk seperti latar, setting, dan karakter, dan lain sebagainya. Dan struktur dari teks narasi ini adalah yang pertama adalah orientasi. Pada teks narasi ini, orientasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar belakang, latar waktu, dan berbagai komponen awal lainnya. Nah, tujuannya agar pembaca tertarik membaca isi keseluruhan bacaan. Yang kedua, komplikasi. Dalam bacaan teks narasi, komplikasi berisi pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Nah, yang ketiga, resolusi. Resolusi membuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan di bagian komplikasi. Nah, yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih ataupun bahagia. Nah, berikut contoh dari teks narasi. Contoh teks narasi. Judul Andrea Hirata. Orientasi: Andrea Hirata Saiman Said Harun lahir di Pulau Belitung 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Saiman Said Harunayah dan ibunya bernama N.A. Masturah. Komplikasi: Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letak desa tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya, ia banyak mendapatkan motivasi dalam menjalani hidup. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Barak Badrudin. Ketika ia lahir, ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wadhud. Koda atau ending: Wadhud kembali mengganti namanya dengan Andrea Hirata Saiman Said Harun sejak ia remaja. Hal ini dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andrea Hirata daripada nama lahirnya. Nah, yang kedua ada teks anekdot. Teks anekdot ini adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Nah, teks anekdot ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Maksudnya di sini perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Dan yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot ini terdapat tokoh atau figur yang ada di dalam dunia nyata. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Yang keempat, terselip kritikan atau tujuan, yang mana seorang penulis menyelipkan sebuah kritikan di dalam teks tersebut. Nah, struktur dari teks anekdot ini ada yang pertama ada abstraksi, yaitu struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot ini. Nah, yang kedua adalah ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang. Yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa. Yang keempat ada reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah
menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Yang kelima ada koda. Seperti penutup, struktur teks anekdot yang terakhir yang merupakan bagian penutup cerita dari teks anekdot tersebut. Nah, berikut contoh dari teks anekdot. Contoh teks anekdot. Suatu hari, Abdul dan Alat sedang berjalan-jalan menggunakan mobil dengan Abdul yang membawa mobilnya. Melewati perempatan jalan, lampu merah tiba. Namun Abdul tetap menerobosnya karena jalannya terlihat kosong. Alan berkata, "Kenapa kamu menerobos lampu merah? Kalau ada polisi gimana?" Abdul berkata, "Ah, tenang, kita bisa bikin undang-undang sendiri kok." Alan menjawab, "Kok bisa? Bukannya yang membuat undang-undang itu pemerintah bersama DPR?" Abdul berkata, "Sebentar," sembari meminggirkan mobil dan berhenti sementara. Alan berkata, "Kenapa berhenti?" Abdul menjawab, "Mau menjawab pertanyaan kamu. Nih, ini jawabannya. Dengan ini kita bisa membuat undang-undang sendiri," sembari menunjukkan dompet. Alan berkata, "Oh." Nah, yang ketiga ada teks argumentasi. Teks argumentasi ini adalah bacaan yang memuat pengembangan paragraf dengan isi bacaan bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Nah, ciri-cirinya adalah berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan sang penulis terhadap permasalahan yang sedang berlangsung. Yang kedua, memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Dan selanjutnya, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Yang terakhir, diakhiri dengan kesimpulan, yakni berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Nah, strukturnya ada beberapa buah. Yang pertama ada pendahuluan. Pada bagian ini umumnya berisikan mengenai latar belakang atau pengenalan dari masalah yang terjadi. Yang kedua ada argumen atau isi. Pada bagian ini umumnya berisikan mengenai pendapat, pandangan, ide, dan juga gagasan yang diikuti dengan fakta yang berfungsi untuk menguatkan dan juga membuktikan bahwa gagasan tersebut memang ada. Selanjutnya ada penutup. Penutup umumnya pada bagian ini berisikan mengenai kesimpulan akhir yang logis dan juga bisa ditangkap oleh nalar para pembaca. Nah, berikut contoh dari teks argumentasi. Contoh argumentasi tentang pendidikan para petani. Pendahuluan. Meningkatkan tingkat pendidikan dari para petani sama saja pentingnya dengan berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka. Petani yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi bisa merubah sistem pertanian yang tradisional menjadi sistem pertanian modern yang produktif. Petani dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dapat memberikan umpan balik yang sesuai di tingkat pusat dan juga daerah terhadap gagasan yang diajukan oleh perencana pembangunan. Penutup. Oleh karena itu, mengapa mengembangkan tingkat pendidikan dari para petani adalah hal yang sangat mendesak untuk segera dilakukan? Nah, berikutnya ada teks editorial. Teks editorial ini adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap sesuatu masalah atau isu yang aktual. Dan biasanya masalah tersebut meliputi masalah politik, sosial, ekonomi yang berhubungan signifikan dengan politik. Dan ciri-ciri teks editorial ini adalah tulisannya selalu hangat, aktual, dan faktual, bersifat sistematis dan logis. Tajuk rencananya merupakan opini atau pendapat penulis yang bersifat argumentatif dan menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur dari teks editorial ini ada beberapa, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang merupakan bagian sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua ada argumentasi, yaitu alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat, argumen biasa membentuk pernyataan umum atau data, hasil penelitian, pernyataan ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan di bagian akhir teks. Berikut contoh dari teks editorial. Contoh teks editorial. Judul, pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Pernyataan pendapat atau tesis.
Di tahun lalu, ada sekitar 269 pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Jumlah itu pun yang dilaporkan dan diterima di Kemenkes. Argumentasi yang belum dilaporkan tentunya lebih banyak lagi. Salah satu hal yang menjadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan ialah soal penanganan terhadap pasien. Dokter banyak yang belum bisa mengetahui penyakit pasien yang sebenarnya, sehingga kadang obat yang diberikan tidak tepat. Penegas ulang pendapat. Seharusnya pemerintah, terutama bidang kesehatan, selalu memperbarui atau meningkatkan mutu para dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu bertujuan agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berhubungan dengan baik. Selanjutnya ada teks exemplum. Teks ini adalah teks yang menceritakan tentang perilaku seorang tokoh dari sebuah cerita. Ceritanya biasanya diawali dengan pengenalan tokoh. Ciri-ciri teks exemplum ini yaitu berisi tentang suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh tokoh. Yang kedua, mempunyai nuansa naratif. Yang ketiga, pada umumnya menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Yang keempat, terdapat perubahan perilaku pada tokoh untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, menunjukkan urutan peristiwa atau kejadian yang jelas. Struktur dari teks exemplum ini ada beberapa. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah inti dari suatu peristiwa sebagai pengantar atau yang menggambarkan peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Biasanya tokoh mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi adalah bagian yang menjelaskan tentang pesan moral, evaluasi, dan akibat yang timbul karena tindakan tokoh. Interpretasi hampir sama dengan koda yang terdapat pada struktur teks anekdot. Yang terakhir ada koda, adalah bagian penutup dalam cerita teks exemplum tersebut. Nah, berikut adalah contoh teks exemplum. Contoh teks exemplum. Orientasi. Setelah pulang sekolah, saatnya aku untuk makan siang. Aku pergi mencari makan, tetapi karena malas untuk berjalan jauh, akhirnya aku memutuskan membeli bakso di gang depan. Ternyata aku menemui kakakku juga sedang membeli bakso itu. Kemudian saat sudah di rumah, kakakku langsung memakannya, sedangkan aku menunggu bakso yang sedang dibuat oleh ibu tersebut. Insiden. Padahal aku sudah tidak sabar sekali ingin makan. Akhirnya aku putuskan untuk membuka plastik bakso yang masih sangat panas. Ketika aku sedang membuka plastiknya, aku tergesa-gesa dalam membukanya. Ternyata plastik yang aku gigit membuka terlalu besar dan membuat bakso menjadi tumpah keluar dari mangkuk dan membasahi celanaku. Saat itu aku kaget dan malu di depan kakakku. Kakak berkata bahwa harus berhati-hati dan sabar serta jangan tergesa-gesa sehingga bakso tidak akan tumpah. Alhasil aku tidak jadi untuk makan siang. Interpretasi. Berdasarkan cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika mengambil keputusan apapun jangan sampai tergesa-gesa dan harus berhati-hati dan mempertimbangkan akibatnya. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.